Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nurjana dari 12 IPS 1 ingin mempresentasikan tentang demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan era politik Indonesia setelah berakhirnya era demokrasi parlementer. Sistem demokrasi terpimpin lahir setelah konstituante gagal merancang undang-undang dan kemudian dibubarkan dengan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Sistem ini lahir sebagai bentuk perluasan atau perbaikan terhadap demokrasi liberal. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional dan Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, yaitu merancang undang-undang. Hal tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai-partai politik dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang merancang dalam pemilihan umum 1955. Pada tanggal 21 Februari 1957, Soekarno di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menghadapi dibentuknya kabinet berkaki 4 yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Selain itu, Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional. Anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalamnya, masyarakat. Beliau juga menekankan bahwa demokrasi liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Selanjutnya, ada pokok-pokok pemikiran dalam konsepsi presiden. Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Ada upaya menjaga demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Sejak saat itu, Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer yang membuat pemerintahan tidak stabil dengan demokrasi terpimpin. Melalui panitia perumusan Dewan Nasional, dibahas mengenai usulan kembali ke Undang-Undang 1945. Akhirnya Presiden Soekarno menyetujui usulan tersebut. Yang kedua, ada mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang 1945.
Keputusan ini disampaikan di hadapan DPR pada tanggal 2 Maret 1959 dan Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Presiden Soekarno kemudian meminta anggota Dewan Konstituante untuk menerima Undang-Undang 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menitipkannya sebagai Undang-Undang RI yang tetap untuk mengambil keputusan. Dewan Konstituante kemudian mengadakan pemungutan suara. Namun setelah pemungutan suara sebanyak 3 kali, suara tidak mencapai quorum untuk menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai undang-undang yang tetap. Yang ketiga, ada larangan bagi kegiatan politik. Kepada staf Angkatan Darat, KSAD, selaku pengusaha perang darat, Perpu A.H. Nasution atau nama pemerintahan mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959. Pada pukul 6 pagi, KSAD dan Ketua Umum PNI Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dengan suatu dekret Presiden. Yang keempat, ada pertemuan untuk mencapai kesepakatan. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR M.R. Sartono, Perdana Menteri I.R.D. Juanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional Rosulen, Abdul Ghani, dan Mohyamin, serta Ketua Mahkamah Agung M.R. Wijono Prodojikoro untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Pertemuan tersebut juga menyepakati untuk mengambil langkah untuk mengeluarkannya mulai dekret Presiden. Selanjutnya, ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya yaitu menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Memberikan pedoman yang jelas yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS, lembaga tertinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi parlementer tertunda pembentukannya. Dampak negatifnya yaitu ternyata Undang-Undang 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Memberi kekuasaan yang benar pada Presiden, MPR, dan lembaga tertinggi negara. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Tujuan dan isi dekret Presiden. Tujuannya yaitu tujuan dikeluarkan dekret Presiden adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Isinya yaitu dibubarkannya konstituante, dibentuknya kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Keluarnya dekret Presiden ini menandai berakhirnya era demokrasi liberal dan menjadi awal berlakunya demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada sistem politik demokrasi terpimpin, yaitu ada kabinet kerja.
Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno bertindak selaku Perdana Menteri dan di Juanda menjadi menteri pertama dengan 2 orang wakil, yaitu Dr. Limena dan Dr. Subadiro. Program kabinet yang dicanangkan meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Selanjutnya, Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Rosulen Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 tanggal 22 Juli 1959. Selanjutnya ada ideologi demokrasi terpimpin. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato ini diusulkan DPAS dalam sidangnya bulan November 1959, dijadikan garis-garis besar haluan-haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia, disingkat menjadi Manipol. Selanjutnya ada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Syahrul Saleh, tokoh Murba, sebagai ketuanya dan dibantu beberapa orang wakil ketua. Anggota MPRS pemilihannya dilakukan melalui penunjukan pengangkatan oleh Presiden, tidak melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara. Selanjutnya ada DPR Gotong Royong atau disebut juga DPR GR. Pada tanggal 22 Juli 1959 keluar penetapan Presiden nomor 1 tahun 1959 yang menetapkan bahwa sebelum terbentuk DPR berdasarkan Undang-Undang 1945, maka DPR yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1953 menjalankan tugasnya sebagai DPR. Tetapi penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 mengakibatkan Presiden membubarkan lembaga tersebut berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960. Pada tanggal 24 Juni 1960, DPR diganti dengan DPR GR yang anggotanya berasal dari 3 partai, berasal dari PNI, NU, PKI. Ketiga partai ini dianggap telah mewakili semua golongan seperti nasional, agama, komunis yang sesuai dengan konsep Naskom
Tugas pokok DPR GR melaksanakan manipul, merelasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada pronasional. Membentuk lembaga negara baru yang disebut pronasional berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Pronasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pronasional langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya ada pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dengan eksekutif. Ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif, MPRS, DPR GR, DPA Mahkamah Agung, dan Dewan Perancangan Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Pengintegrasian lembaga-lembaga tersebut dengan eksekutif membuat pimpinan lembaga tersebut diangkat menjadi menteri dan ikut serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu dan juga ikut merumuskan dan mengamankan kebijakan pemerintahan pada lembaganya masing-masing. Yang terakhir yaitu ada musyawarah pembantu pimpinan revolusi atau disebut juga MPPR. Presiden juga membentuk musyawarah pembantu pimpinan revolusi. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962, MPPR merupakan badan pembantu pimpinan besar revolusi atau PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR GR, departemen-departemen angkatan, dan para pimpinan partai politik Naskom. Oke, saya akan memberikan pertanyaan kepada Rini Nurjanah tentang demokrasi pemimpin. Mengapa pemerintah pada masa demokrasi terpimpin memperbaiki kondisi ekonomi? Coba jelaskan materi tentang mengapa pemerintah pada masa demokrasi terpimpin memperbaiki kondisi ekonomi. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jawabannya yaitu karena pada saat itu banyak sekali masalah seperti cadangan kas negara yang berkurang, banyaknya uang Jepang yang beredar, unsur inkonstitusional, penyimpangan konstitusi Undang-Undang 1945 yang memperparah kondisi negara, serta banyaknya pemberontakan dan gerakan ekstrim, misalnya seperti PKI, APRA, dan DITII. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.